Cek cek cek. Oke guys, selamat datang kembali dengan saya Nova di sini. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Xiaoyan bersama rekan-rekannya berhasil menerobos masuk ke dalam markas Aula Jiwa dengan bantuan dari koloni semut pemakan batu. Misi penyelamatan dari guru Xiaoyan yang ditangkap Aula Jiwa pun resmi memasuki puncaknya. Lantas apa yang akan terjadi? Gak usah banyak cincang, mari kita langsung ke ceritanya. Tiba-tiba saja, Xiaoyan menjentikkan jarinya. 4 bola api berwarna merah muda langsung melesat dengan kecepatan luar biasa, menghantam tubuh 4 pelindung Aula Jiwa yang sudah terluka parah. Suhu panas yang sangat tinggi dari api tersebut membuat keempat pelindung itu berteriak kesakitan. Tubuh mereka mulai terbakar dan akhirnya tubuh asli mereka pun terbongkar. Ternyata mereka semua adalah tubuh spiritual. Melihat ini, Xiaoyan mengangkat alis dan berkata dengan dingin, "Jadi kalian hanya tubuh spiritual? Berani mengumpulkan banyak tubuh spiritual, kalian memang pantas untuk mati." Dengan satu gerakan, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan kekuatan spiritual yang sangat luas dan perkasa keluar dari dahinya. Dalam sekejap, tubuh spiritual 3 pelindung Aula Jiwa hancur menjadi ketiadaan. Hanya ada 1 pelindung yang tersisa. Xiaoyan mengangkat tangannya dan kekuatan hisab besar langsung menyeret pelindung yang tersisa itu. Dia mencekiknya dan berkata, "Di mana jiwa-jiwa itu di penjara? Kamu hanya punya 1 kesempatan." Ketakutan jelas terlihat di wajah pelindung itu. Dalam keadaan panik, ia segera menjawab, "Semua jiwa-jiwa itu ada di dalam aula kunci jiwa." Xiaoyan tersenyum dingin. "Beritahu aku jalannya, atau kamu akan mati seperti ketiga rekanmu." Pelindung aula jiwa yang ketakutan akhirnya memberitahu, "Setelah sampai di depan sana, belok kiri." Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya memasuki sebuah koridor yang luas. Tangan kanannya yang tertutupi api merah muda segera menembus dada pelindung aula jiwa yang sedang digenggamnya. Tubuhnya langsung menguap dalam sekejap. Xiaoyan kemudian menatap pelindung aula jiwa yang ada di tangan kirinya dan berkata dengan suara dingin, "Seberapa jauh lagi tempatnya?" Pelindung aula jiwa yang kini semakin ketakutan, ia pun menjawab, "Aula kunci jiwa ada di ujung koridor ini." Xiaoyan mengangguk, ekspresi wajahnya semakin gelap dan ia melanjutkan pergerakannya. Dengan satu gerakan saja, api merah muda keluar dari tangannya dan menghantam pintu logam hitam itu dengan keras, menghancurkannya menjadi serpihan. Ketika pintu itu terbuka, Xiaoyan bisa melihat sebuah alun-alun yang sangat luas. Pilar-pilar batu besar berdiri tegak, terlilit oleh rantai hitam yang kokoh, seolah-olah menjaga sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Xiaoyan merasa bahwa tempat ini cukup familiar. Kenangan masa lalu yang kembali muncul saat dirinya baru saja naik level, membuatnya menarik napas dalam-dalam. Tatapan matanya menyapu seluruh alun-alun yang dipenuhi dengan aura kematian yang sangat aneh. Dengan langkah perlahan, Xiaoyan berjalan menyusuri tempat itu. Rasa waspada semakin menebal di dalam hatinya. Suasana yang gelap dan penuh dengan aura berbahaya membuatnya berhati-hati. Langkah kakinya akhirnya berhenti di depan sebuah panggung batu yang menjulang tinggi. Sebuah cahaya terang bersinar di atasnya, memancarkan aura yang sangat kuat. Xiaoyan bisa merasakan sebuah aura yang cukup familiar,
yang membuat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tidak bisa menahan dorongan yang ada di dalam hatinya, Xiaoyan segera berlari menuju kumpulan cahaya tersebut. Dalam waktu yang sangat singkat, ia sudah sampai di hadapan tempat itu. Saat cahaya itu mulai mereda, Xiaoyan bisa melihat dengan jelas seorang lelaki tua yang terikat rantai besar di tangan dan di kakinya. Tatapan Xiaoyan menjadi tajam, matanya mulai memerah. Tubuhnya bergetar bukan hanya karena ketakutan yang terkandung dalam aura tersebut, tetapi juga karena rasa takut yang mendalam yang menyelimuti dirinya. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan segera berlutut di hadapan sosok itu dan berkata dengan suara bergetar, "Guru, muridmu telah tiba." Xiaoyan pertama kali melihat Yao Lao setelah sekian lama, dan keadaan gurunya saat ini terlihat cukup menyedihkan. Ketika Xiaoyan berlutut di tanah, tatapan mata Yao Lao dalam sekejap berubah menjadi berbinar. Ia tersenyum senang dan berkata dengan lembut, "Bocah kecil, akhirnya kau telah tumbuh dewasa." Kata-kata singkat itu langsung menusuk hati Xiaoyan. Tanpa bisa menahan diri, air mata pun mengalir dari matanya. Xiaoyan perlahan berdiri, tatapannya menelusuri gugusan cahaya di sekitar itu. Dia mengulurkan tangannya menuju gugusan cahaya yang mengurungnya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasanya pun dikeluarkan dari antara alisnya, berusaha menghancurkan gugusan cahaya yang terhalang di hadapannya. Yao Lao yang merasakan kekuatan spiritual milik Xiaoyan sangat terkejut. Kekuatan spiritual ini memiliki aroma dari kondisi jiwa yang sangat mendalam. Tidak kusangka, pencapaianmu sudah jauh melampaui batas harapanku, kata Yao Lao dengan nada kagum. Tanpa ragu, Xiaoyan berteriak, "Hancurkan!" Seketika, gugusan cahaya yang mengurung Yao Lao meledak, dan Xiaoyan segera mendekat sambil berkata, "Guru, apakah kau baik-baik saja?" Setelah itu, ekspresi lemah di wajah Yao Lao sedikit berkurang. Meskipun tubuhnya masih terasa kelelahan, hal itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yao Lao memandang sekeliling dan berkata, "Ayo, kita harus segera pergi. Aula jiwa sangat aneh dan tidak terduga. Yang terbaik adalah kita meninggalkan tempat ini." Xiaoyan mengangguk, dan tatapannya beralih ke gugusan cahaya lain yang memenuhi aula besar ini. Sebuah kilatan dingin melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara tegas, "Karena aku sudah ada di tempat ini, maka aku juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan seluruh jiwa yang terkurung melarikan diri. Ini juga akan menciptakan kekacauan di aula jiwa." Tangan Xiaoyan mengepal, dan api merah muda segera berubah menjadi cambuk yang diayunkan dengan keras. Cambuk api itu menghantam rantai hitam di aula besar ini. Namun, baru saja kontak itu terjadi, ruang di aula besar ini berubah sangat padat. Cambuk api Xiaoyan terhantam sebuah dinding spesial yang kuat, memantul dengan keras. Ekspresi wajah Yao Lao pun berubah. Sebenarnya masih ada ahli lain dari aula jiwa. "Xiaoyan, kita harus cepat segera pergi dari sini," serunya dengan cemas. Xiaoyan buru-buru meraih tubuh Yao Lao dan segera menggunakan gerakan 3000 petir untuk meluncur keluar dari aula besar ini. Namun, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang bergema dengan keras, membuat langkah Xiaoyan berhenti. "Yao Chen, kau telah menemukan murid yang baik. Dia sangat berani datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Bahkan aku sebagai orang tua harus memuji keberanian muridmu." Ruang di depan Xiaoyan bergetar, membentuk penghalang yang tidak terlihat. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Yao Lao yang melihat hal itu juga tampak terkejut dan segera berkata,
Hantu tua Zaising